Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Berikutnya kita akan membaca aturan utang macet bagi orang yang memberi utang. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas aturan utang macet bagi orang yang menerima utang. Berikutnya kita akan membaca aturan utang macet bagi orang yang memberi utang, dan mohon sekali lagi seperti ini disikapi secara proporsional, dalam arti sesuaikan dengan posisi. Kalau posisi Anda adalah orang yang memberi utang, maka ilmu ini cocok bagi Anda. Tapi kalau posisi Anda adalah orang yang menerima utang, jangan gunakan ini untuk untuk menembak atau untuk menyudutkan orang yang memberi utang. Artinya, jangan gunakan dalil untuk menyudutkan orang lain, tapi kembalikan kepada diri kita, ya, karena kita berkepentingan di aturan yang ngatur kita. Baik, agar terjadi keseimbangan, sebagaimana dalam muqaddimah yang pernah kita sampaikan, ada beberapa motivasi yang diberikan syariat bagi si pemberi utang ketika terjadi utang macet. Yang pertama adalah motivasi untuk mendapatkan keutamaan meringankan beban orang yang berutang. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keutamaan meringankan orang yang mengalami kesusahan dalam mengembalikan utang. Di antaranya, diselamatkan dari kesusahan di akhirat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menagih utang ke seseorang, tapi orang itu bersembunyi. Hingga suatu ketika Abu Qatadah berhasil bertemu dengannya. Kemudian orang itu mengatakan, "Saya sedang kesusahan." Kemudian Abu Qatadah bertanya ulang, "Demi Allah, benar demikian kamu sedang kesusahan?" Sehingga pertanyaannya didahului dengan, "Wallahi, demi Allah apakah kamu dalam kondisi seperti itu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, benar demikian." Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sarrahu ayunjihullahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada'anhu." Barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah satu bencana di hari kiamat, kesulitan di hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, maka hendaknya dia berikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesusahan, bagi orang yang mengalami kesulitan. Au yada'anhu, atau dia memutihkannya. Sehingga jangan sampai malah dipentung. Ya. Orang ketika mengalami kesulitan, malah kita manfaatkan. Sehingga yang kita lakukan adalah memancing di air keruh. Ya. Dan banyak orang melakukan seperti itu. Mumpung ini sedang ada masalah dengan suaminya atau dengan istrinya. Akhirnya dia manfaatin. Datanglah dia, kemudian didekati, "Saya bisa bantu. Kalau misalnya ibu butuh seperti ini, nanti akan kami bantu sampai di pengadilan. Nanti ibu dapat dapat harta gono gini sekian, nilainya sangat bagus itu. Nilainya lumayan." Mereka bercerai, dan orang ini manas-manasi dengan maksud untuk bisa mendapatkan gono gini. Ada juga ketika ada orang yang dia punya utang. Dia bingung, sedih, dimanfaatin.
Kalau pengen utang lunas, ikuti pelatihannya. Ya. Bayarnya 5 juta. Nanti kalau mau pendampingan, bayarnya 10 juta. Utang dijamin lunas. Orang ini terpaksa harus ngutang lagi. Agar bisa ngikuti pelatihan itu. Karena dia penasaran. Dia ikut pelatihan dengan senilai 5 juta. Kemudian dia merasa nggak pede dengan ilmu itu. Dia minta pendampingan. Tambah lagi 10 juta. Dan belum tentu bisa berhasil. Kayaknya ini butuh asupan lagi, tambahi lagi 20 juta, nanti saya akan datangkan tim, insya Allah berhasil. Tambah lagi 20 juta. Akhirnya dia makin tersudutkan, makin terbebani dengan utang, disebabkan ada sebagian orang yang memanfaatkan kepentingannya di saat orang sedang mengalami kesulitan. Tayyib. Penting untuk kita perhatikan di sini, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyunjiyahullahu min kurab yaumil qiyamah." Siapa yang ingin Allah selamatkan dari berbagai kesusahan, bencana di hari kiamat, falyunaffis, maka hendaknya dia memberikan keringanan an mu'sirin bagi orang yang mengalami kesulitan untuk bayar utang, au yad'anhu, atau dia memutihkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bahwasanya memberikan kelonggaran bagi orang yang berutang dinilai sebagai sedekah. Baik, sekali lagi ini sudut pandang dari orang yang memberi utang ketika utangnya macet. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Buraidah. Diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa suatu ketika beliau mendengar Nabi SAW bersabda tentang keutamaan memberi waktu tunda pelunasan utang dalam beberapa pernyataan secara bertahap. Sabda beliau yaitu, "Man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlihi sadaqatun." Barang siapa yang memberikan waktu tunda pembayaran utang, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah senilai 1 kali utangnya. Bikulli yaumin mithlihi, semisal dengan nilai utangnya. Bikulli yaumin, setiap hari. Sadaqatun dinilai sebagai sedekah. Sehingga ada orang yang utang, kemudian kita kasih 5 juta, baru dibayar 1 juta, masih tinggal 4 juta. Kadang lama nggak dikembalikan. Sampai angka tahun, sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kok nggak ada kabar? Lalu kita bersabar. Kita berharap itu dikembalikan, tapi kita mungkin tidak begitu bernafsu untuk menariknya. Sehingga ya sudahlah, kalau dikembalikan alhamdulillah, kalau enggak ya semoga nanti bisa dikembalikan. Itu bernilai sedekah yang semisal dengan hal tersebut, semisal dengan nilai utang setiap hari. Kemudian beliau di kesempatan berikutnya bersabda. Jadi tadi beliau sampaikan dalam beberapa pernyataan secara bertahap. Nabi SAW mengatakan, "Man andara mu'siran falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqatun." Siapa yang memberi waktu tunda pembayaran utang, maka setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali utangnya. Sehingga utang 500, dia bersedekah 1 juta tiap hari. Lalu Buraidah bertanya, "Ya Rasulullah, sebelumnya Anda mengatakan senilai 1 kali utang. Lalu Anda mengatakan senilai 2 kali utang." Kemudian Rasulullah SAW memberikan rincian. Bikulli yaumin sadaqatun qabla ayyahilla ad-dainu. Fa idza halla ad-dainu fa andarahu falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqatun. Orang yang memberi utang, dia mendapatkan pahala sedekah, pahala 1 sedekah senilai dengan utangnya setiap hari. Sebelum jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya tahun depan, nah sebelum sampai tahun depan kok dilunasi, sebelum lunas dia mendapatkan pahala dia mendapatkan pahala setiap hari sedekah senilai utang itu. Fa idza halad dain, tapi kalau sudah jatuh tempo, fa andarahu,
dan dia tetap ngasih tunda. Ngasih waktu penundaan untuk pembayaran. Falahu bikulli yaumin mithlaihi sadaqatun. Maka dia mendapatkan sedekah setiap hari senilai 2 kali utangnya. Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang memberi utang. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala sedekah senilai utangnya atau 2 kali nilai utangnya. Baik, jadikan ini sebagai motivasi bagi orang-orang yang punya kemampuan dan nilai utang itu tidak begitu mengganggu, tidak begitu mengganggu keuangan pribadinya. Dalam arti, kalaupun utang itu nggak dibayar, nafkah bagi keluarga juga tetap lancar, bahkan pendapatannya masih banyak. Maka di posisi ini, manfaatkan kesempatan ini. Semoga sedekah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang berutang akan diberi naungan di hari kiamat. Orang yang memberi utang diberi naungan di hari kiamat. Hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Berikutnya diberi naungan di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu yawmal qiyamati tahta dhilli 'arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh." Siapa yang memberikan waktu tunda pembayaran utang bagi orang yang mengalami kesulitan. Diperhatikan di sini selalu Nabi SAW mengatakan mu'siran, orang yang mengalami kesulitan. Karena orang yang mengalami kesulitan, dia tidak bisa membayar dan itu bukan kezaliman. Sebab dia nggak mampu untuk bayar. Awadu'alahu, atau memutihkannya, adhallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli arsyihi. Atau dia memutihkan utang itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepadanya di bawah bayangan arsy beliau, di bawah bayangan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Dan betapa manusia itu sangat butuh naungan pada saat dia berada di mahsyar. Karena matahari didekatkan 1 mil, sehingga manusia mengalami kesulitan ketika itu sesuai dengan tingkatan amalnya. Baik. Selanjutnya diampuni dosanya. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bercerita tentang orang yang jauh dari ibadah di masa silam. Jadi orang ini gak sholat di masjid, tidak ikut kegiatan-kegiatan ibadah, bukan termasuk orang yang rajin beribadah, bahkan jauh dari ibadah. Namun dia mudah menolong sesama. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Husiba rajulun mimman kana qablakum, falam yujad lahu minal khairi syai'un." Ada orang yang dihisap, dan dia hidup di zaman sebelum kalian. Hidup di masa silam. Apakah di zaman Bani Israel ataukah zaman sebelumnya, wallahu a'lam. Dan di sini Nabi SAW tidak ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tahun berapa kejadian itu?" Karena angka tahun seperti ini tidak begitu penting ketika dia tidak ada hubungannya dengan urutan kejadian. Sehingga sahabat tidak tanya, "Itu di zaman Nabi siapa? Tahun berapa? Itu umatnya Nabi siapa?" Sahabat tidak bertanya demikian. Yang jelas pokoknya orang di masa silam, selesai. Umat sebelum kalian. Dia dihisab, falam yujad lahu minal khairi syai'un, dan tidak dijumpai ada amalan sedikit pun dari orang ini. Illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran. Selain dia ini banyak berinteraksi dengan sesama, dan wa kana musiran, dia memiliki kelonggaran.
Jadi mungkin dia pedagang atau apa sehingga hartanya cukup banyak. Fakana ya'muru gilmanahu ayatajawazu 'anil mu'sir. Dan dia perintahkan kepada pembantunya, budaknya, berikan keringanan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Putihkan utang orang yang mengalami kesulitan. Qala Allahu azza wa jalla, nahnu ahaqqu bidzalika minhu, tajawazu anhu. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, la'alla Allah yatajawaza anna. Semoga Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi dia pesan, orang yang utang itu udahlah, nggak usah ditagih, putihkan saja, kasihan dia dalam kondisi kesulitan. Semoga Allah nanti akan menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita mengalami kesulitan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, merespon tindakan hamba ini, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kita lebih berhak untuk melakukan hal demikian dibandingkan orang ini. Tajawazu anhu. Karena itu, ya, hilangkan dosanya, putihkan dosanya. Maafkan seluruh kesalahannya. Sehingga dia meskipun tidak punya amal, dalam hadis ini disebutkan, falam yujad lahu minal khairi syai'. Ketika dia dihisab, tidak dijumpai ada satupun amal baik, dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan untuk membayar utang. Nah, dan ada sebuah kaidah ya dalam Islam, al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan, al-jaza' min jinsil amal. Kaidah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga kalau balasannya bentuknya, amalnya bentuknya adalah memaafkan utang, memutihkan utang, Allah kasih balasan bentuknya memaafkan kesalahan. Kalau bentuk perbuatannya adalah memaafkan kesalahan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan, Allah berikan ampunan untuk dosa-dosanya. Dan ini Allah sebutkan di surat Al-Ahzab. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. Ulul fadli minkum. Coba kita lihat di surat Al-Ahzab. Ada di surat Al-Ahzab ayat 22. Ada di surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kita buka Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab itu 33 ya. Di ayat 22. Oh, bukan An-Nur, afwan. Surat An-Nur. Baik, surat An-Nur ya. Di sini ada satu kalimat di mana Allah Ta'ala memotivasi kita untuk menjadi seorang pemaaf. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan ya, berikan al-afwu wal yasfahu dan berikan kelapangan dada. Maafkan ya, sudah biarkan. Jangan diberi hukuman. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kau ingin Allah mengampuni dirimu?
Masya Allah. Jadi ada orang yang melakukan kesalahan besar kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Mistah bin Utsatsah. Mistah ini masih keluarga Abu Bakar. Entah sepupunya atau intinya masih keluarga Abu Bakar. Sepupunya atau mindoannya atau apa, yang jelas dia masih satu terah dengan Abu Bakar. Ketika Mistah hijrah, Mistah ini sering dikasih duit Abu Bakar atau dikasih makanan, sehingga nafkah sehari-hari Mistah adalah ngikut Abu Bakar. Dikasih uang, kadang dikasih makanan. Ya, maka dari situ Mistah bisa tinggal di Madinah meskipun dia adalah orang yang sangat miskin. Ketika kejadian hadithul ifk, Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik, ada sebagian orang yang ikut-ikutan meramaikan, dan salah satunya Mistah ini. Mistah ini ikut-ikutan meramaikan tuduhan itu, sehingga membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah. Lalu Abu Bakar bersumpah, jika demikian selamanya saya tidak akan lagi memberikan harta kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, setelah kejadian itu selesai, semua sudah menjadi jelas siapa yang benar, siapa yang salah, dan Allah taala membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar tetap melanjutkan keinginannya itu, yaitu tidak akan memberikan apapun kepada Mistah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Hendaknya orang yang punya kelonggaran dan kemampuan di antara kalian, dia tidak bosan untuk tetap memberikan sesuatu kepada kerabat dekat, kepada ulil kurba, orang miskin, muhajirin fisabilillah. Dan itu Mistah. Ada pada karakter ini, ada pada Mistah. Dia kerabat dekatnya Abu Bakar, dia orang miskin, dan dia orang muhajirin fisabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan kesalahannya, berikan kelapangan dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kau ingin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian? Sehingga kadang ada kesalahan yang bikin kita jengkel banget. Dan kita mampu untuk melampiaskan kemarahan itu kepadanya. Bahkan memberikan hukuman kepadanya. Tapi kita menahan diri. Tahan. Sabar, semoga nanti Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Ini salah satu di antara keutamaan orang yang memiliki sifat pemaaf. Nah. Selanjutnya kita akan membaca pilihan dalam Al-Quran. Kalau terjadi utang macet, seperti apa Al-Quran memberikan panduan? Di antara panduan yang Allah berikan untuk para kreditor ketika menghadapi utang macet, dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berutang itu dhu usratin, mengalami kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya diberi waktu tunda sampai yang mudah baginya. Wa an tasaddaqu khairul lakum, dan kalau kalian sedekahkan itu lebih baik bagi kalian. Disedekahkan maksudnya adalah diputihkan utangnya. Itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayo, kita coba lihat pelajaran dari ayat ini. Dalam ayat di atas, Allah memberikan dua pilihan bagi orang yang mampu ketika menghadapi kawannya yang tidak mampu bayar utang. Pilihan pertama, diberi waktu tunda sampai memungkinkan baginya untuk bayar. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, disedekahkan dengan cara utangnya diputihkan semuanya atau sebagian. Baik. Pilihan yang pertama hukumnya wajib. Para ulama mengatakan pilihan pertama diberi waktu tunda, ini hukumnya wajib. Sementara pilihan kedua hukumnya anjuran dan tidak wajib.
Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wa in kana alladhi alaihi ad-dainu mu'siran la yaqdiru 'ala al-wafa' wajaba 'ala gharimihi ay yandurahu ila maisarah. Apabila orang yang berutang itu mengalami kesulitan sehingga dia tidak mampu untuk melunasi, maka wajib bagi yang memberi utang, bagi gharim, wajib bagi gharim untuk memberikan waktu tunda baginya ila maisaratin, sampai waktu yang mudah baginya. Wa anta saddaqa alaihi gharimuhu, dan kalau yang memberi utang itu mensedekahkan utang tersebut, bagaimana bentuknya? Bi isqatid daini kullah, bi isqatid daini kullihi, dengan menggugurkan semua utang itu, membebaskan semua utang itu. Au ba'dihi, atau dibebaskan sebagiannya. Au bi isqati ba'dahu, atau dia bebaskan sebagiannya. Fa huwa khairul lahu, itu lebih baik baginya. Ya, sehingga pilihan ini statusnya wajib. Yang ini hukumnya anjuran, tidak wajib. Tayyib. Kemudian saya berikan catatan. Allah menyebut pilihan yang kedua lebih baik. Dan Allah katakan, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sedekahkan, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya, kalau di situ kalimatnya adalah jika kalian mengetahui, dan tahu itu bagian dari apa? Al-ilmu. Ta'lamun, ini adalah ilmu. Artinya, bagian dari ciri orang yang berilmu, yaitu orang yang mengetahui, adalah dia mudah memutihkan utang karena dia yakin akan ada pahala besar kelak di akhirat. Disebabkan meringankan beban utang orang lain. Baik. Sehingga dengan ilmunya itulah dia berharap untuk bisa mendapatkan janji Allah di akhirat, maka dia berusaha bagaimana caranya agar memutihkan utangnya. Di sini saya berikan satu catatan di footnote ya. Secara umum amal wajib lebih afdal dibandingkan amal sunnah. Namun dalam ayat ini terkait memutihkan utang menunjukkan bahwasanya amal sunnah lebih baik dibandingkan amal wajib. Tadi kita coba ulang ya. Utang macet karena kesulitan. Udah? Amal wajibnya apa tadi? Memberi tunda. Ini wajib. Amal sunnahnya apa? Memutihkan. Ini sifatnya anjuran. Baik. Ini nomor 1, nomor 2. Mana yang lebih afdal? 1 atau 2? Mana yang lebih afdal? Nomor 1 atau 2? 2 lebih afdal. Yang jadi pertanyaan, loh kok bisa amal wajib lebih afdal dibandingkan amal sunnah? Padahal kan secara umum, kok bisa amal sunnah lebih afdal dibandingkan yang wajib? Padahal secara umum apa? Wajib itu lebih afdal dibandingkan sunnah. Baik. Contoh yang lain, ya, antara memberi salam dengan menjawab salam. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Menjawab atau memberi salam? Memberi salam hukumnya anjuran. Menjawab salam hukumnya wajib. Mana yang lebih afdal? Memberi salam lebih afdal. Menjawab salam sekalipun wajib, dia di bawahnya memberi salam. Jadi muncul pertanyaan seperti ini. Nah ini kan menyalahi kaidah umum di mana amal wajib itu lebih afdal dibandingkan amal sunnah. Tapi di sini ada amal sunnah yang lebih
afdal, lebih baik dibandingkan amal wajib. Memberi waktu tunda hukumnya wajib, sementara memutihkan hukumnya anjuran. Lalu mengapa memutihkan utang lebih baik? Jawabannya, karena memutihkan utang lebih dari sekedar memberi waktu tunda. Memutihkan utang sama dengan memberi waktu tunda ditambah pengguguran semua atau sebagian. Sehingga alasannya, kenapa nomor 2 lebih afdal? Karena memutihkan itu sama dengan memberi tunda plus. Nah, plus-plusnya ini yang menyebabkan dia lebih afdal. Memberi tunda plus. Plus apa? Plus memutihkan. Sudah, saya tunda selamanya, nggak usah kamu kembalikan selamanya. Sampai kapan ini selamanya? Sudah tidak ada lagi utang piutang lagi. Tayyib. Muhammad As-Safarini, ulama mazhab Hambali, menyebutkan beberapa contoh amalan sunnah lebih afdal dibandingkan yang wajib. Memulai salam lebih afdal dibandingkan menjawab salam. Padahal memulai salam hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Wa hadza ahadul mawadi' allati as-sunnatu afdalu fiha minal wajib. Dan ini salah satu kasus di mana amal sunnah lebih afdal dibandingkan amal wajib. Yang kedua, memberikan penundaan kepada orang yang mengalami kesulitan bayar utang wajib. Sementara memutihkan utang hukumnya sunnah dan itu lebih afdal. Yang ketiga, at-tatahhur qabla al-waqti sunnah wa bihi yajib. Kita sudah berwudu sebelum masuk waktu sholat, itu sunnah. Duhurnya jam berapa? Jam 12. Ini baru jam 11 kok sudah wudu. Baru jam 11 kok sudah bersuci. Saya mengamalkan yang sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu duhur, wajib bagi dia untuk bersuci. Karena dia harus apa? Salat duhur. Nah. Karena itu, dalam hal ini, para ulama menyebutkan ada beberapa amal yang di mana sunnah lebih afdal dibandingkan wajib karena sebab tertentu. Termasuk diantaranya adalah memutihkan utang lebih afdal dibandingkan apa? Dibandingkan dia sebatas menunda waktu penagihan. Apakah boleh ditagih? Orang yang mengalami kesulitan ini bolehkah ditagih? Orang yang kesulitan bayar utang, apakah dia boleh ditagih? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, dia boleh tidak ditagih meskipun wajib ditunggu. Jadi cuma diingatin waktu itu, Mas, kalau ada tolong bayar. Pak, kalau ada ya tolong dicicil dikit-dikit enggak apa-apa. Tapi kita kasih dia waktu tunda. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Mereka berdalil dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ada orang yang menagih utang kawannya 10 dinar di zaman Nabi SAW. Kemudian orang itu mengatakan, aku tidak memiliki apapun yang bisa aku bayarkan. Kata orang tersebut. Si kreditor kemudian mengatakan, la wallahi, la ufarikuka hatta taqdini au ta'tini bihamil. Demi Allah, nggak bisa. Demi Allah, tidak bisa. Saya akan tunggu kamu sampai kamu bayar utangmu atau kau datangkan penjamin. Akhirnya kasus ini disampaikan kepada Nabi SAW, lalu beliau bertanya, berapa lama kamu akan menunggu? Tanya Nabi SAW, sebulan, jawab sahabat ini. Jawab sahabat kreditor. Kemudian Nabi SAW mengatakan, baik, saya yang menjamin utangnya, kata Nabi SAW. Pada akhirnya orang itu bisa melunasi utangnya tepat waktu sesuai yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga dalam hadis ini orang itu mengalami kesulitan, ya. Aku tidak memiliki apapun yang bisa kubayarkan. Berarti dia dalam kondisi apa? Mu'sir. Tapi tetap ditagih oleh sahabat, oleh temannya. Kemudian Nabi SAW meminta kepadanya, berapa lama kau akan berikan waktu tunda? Sekian. Baik, saya jamin.
Selanjutnya, hadis ini merupakan dalil tentang bolehnya menagih utang sekalipun debitor dalam kondisi tidak bisa melunasi. Namun demikian, wajib hukumnya untuk diberi waktu tunggu. Ya. Kreditor harus memberikan waktu tunggu. Jadi boleh nagih, tapi ditunggu. Nagih, ditunggu. Bulan depan ya. 2 bulan lagi ya. 3 bulan lagi ya. Totalnya sudah berapa ini? Sudah 6 bulan. 4 bulan lagi ya, 10 bulan. Jadi setiap ditagih ditambahi bulannya. Pendapat yang kedua, tidak boleh menagih utang dari orang yang kesusahan sampai dia mendapatkan kemudahan untuk melunasinya. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Dan serta pendapat Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang mereka ini adalah murid seniornya Abu Hanifah. Coba kita lihat. Ada banyak murid Abu Hanifah yang terkenal, di antaranya Abu Yusuf Al-Ansari, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Zufar bin Hudzail Al-Ambari, dan Yahya dan Hasan bin Zayyad Al-Lu'lu'i. Yang paling senior adalah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, sehingga dua ulama ini dalam mazhab Hanafiyah sering disebut dengan Asy-Syaiban, dua syekh, atau disebut dengan As-Sahiban. Ulang ya, disebut dengan As-Sahiban. As-Sahiban artinya dua murid senior, yaitu dua murid seniornya Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan setelah Abu Hanifah meninggal dunia, yang menggantikan majelisnya Abu Hanifah adalah Zufar. Imam Zufar bin Hudzail Al-Ambari, ini yang menggantikan majelisnya Abu Hanifah setelah meninggalnya Abu Hanifah. Muhammad bin Hasan ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Tayyib, kita lanjutkan. Untuk pendapat yang kedua, tidak boleh ditagih sampai dikasih Allah memberikan kemudahan baginya. Mereka berdalil dengan firman Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila dia mengalami kesulitan, maka berikan kemudahan baginya. Allah memerintahkan untuk memberi waktu tunda sampai ada kemudahan bagi yang berutang karena penagihan karena adanya penagihan bertentangan dengan prinsip memberi waktu tunggu dan tidak sesuai makna eksplisit dari dalil. Dan insya Allah pendapat jumhur inilah yang lebih mendekati kebenaran, karena bagian dari kesempurnaan menunggu adalah tidak menagihnya ketika diketahui dia mengalami kesulitan. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Yusr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku memiliki piutang dari Fulan bin Fulan Al-Harami. Aku pun datang ke rumahnya dan menyampaikan salam. Apakah Fulan ada di sini? Aku bertanya. Jawab keluarganya, tidak ada. Tiba-tiba keluar anaknya yang masih kecil. Kemudian aku tanya, di mana bapakmu? Lalu anak ini mengatakan, dia mendengar suaramu lalu bersembunyi di kasur ibuku. Jawab si anak. Kemudian orang ini yang menagih ini mengatakan, Abu Yusr mengatakan, keluarlah wahai Fulan bin Fulan Al-Harami. Aku tahu di mana kau berada. Lalu dia pun keluar. Mengapa kau bersembunyi dariku? Tanya Abu Yusr. Kemudian Fulan ini mengatakan, sungguh demi Allah, saya khawatir ketika saya berbicara, saya akan berdusta. Dan ketika saya berjanji, saya akan ingkari. Sementara engkau adalah sahabat Nabi SAW dan aku sedang kesusahan. Jawab orang itu.
Kemudian Abu Yusar bertanya memastikan, jujur kamu sedang mengalami kesusahan? Orang ini mengatakan, jujur saya sedang mengalami kesusahan. Kemudian Abu Yusar mengeluarkan catatan utang, lalu utang itu dihapus. Jika kamu bisa melunasi, silahkan dilunasi. Jika tidak, kamu saya bebaskan. Aku bersaksi, mataku pernah melihat, telingaku pernah mendengar, dan hatiku menghafalkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man andara mu'siran aw wada'a anhu, adhallahu Allahu fi dhilli. Siapa yang menunda pembayaran utang dari orang yang kesusahan atau melepaskannya, maka Allah akan naungi dia di bawah naungannya. Masya Allah. Hadis ini jadi dalil bahwa bagian dari kesempurnaan akhlak dalam menunggu orang yang kesusahan adalah tidak menagihnya atau menuntutnya. Dan Anda bisa perhatikan ya, bagaimana gaya sahabat, praktek sahabat ketika beliau berinteraksi dengan orang lain. Saat berinteraksi, kok beliau teringat ada hadis tertentu yang cocok untuk interaksi ini, dibacakan di tempat. Dibacakan di tempat. Sehingga itu dijadikan sebagai landasan. Saya bersikap demikian karena hadis ini. Dan itu bagian dari apa? Respon al-imtithal, tunduk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunduk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anda bisa praktekkan seperti itu ya. Ketika Anda menghadapi satu kasus tertentu, lalu Anda teringat hadis, Anda tahan diri. Hadisnya bunyinya demikian, nyuruh saya seperti ini. Saya ikuti hadis, sam'an wa ta'ah. Maka demikianlah praktek sahabat, dan dengan demikian kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi setiap kaum muslimin yang mengalami kesulitan untuk membayar utang agar dia bisa membayar utangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullah ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini, anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya, kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi menghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik Anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas amalan baik Anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alah, yang mene kok moro ki arep ngopo? Arep nagih utang lah. Ora percaya men to. Tak bayar. Ning aja saiki. Aku agek ra ndek tenan. Mora-moro nagih hae lho. Aku mau ngarengin iki, Tro. Apa iki? Wes yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Tak bayar, Mas. Mas, tak bayar, Mas. Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Ana tadi mendengar hadis yang mengatakan bahwa bila seseorang jatuh tempo dalam membayar utang, terus dia tidak bisa membayar, terus kita kasih lagi waktu, itu akan mendapatkan pahala 2 kali dari yang sebelumnya. Nah, apakah bila kita tidak memberi jatuh tempo kepada orang, bila orang ini berutang sama orang yang berutang, itu kita tetap dapat pahala 2 kali, Ustaz. Karena kita cuman mengatakan kepadanya ini kalau bisa dibayar kapan saja bisa, tapi kalau belum punya uang nggak apa-apa, kapan-kapan aja bisa itu. Jadi Ibu memberikan waktu tunda lebih lama atau tanpa Iya, batas? nggak pakai tempo, Ustaz, nggak pakai jatuh temponya kapan gitu, nah Ustaz. Baik. Terus pertanyaan Jadi berikutnya, sudah ada jatuh tempo pertama ya? Saat jatuh tempo pertama dia nggak bisa bayar, lalu Ibu Ana nggak kasih jatuh tempo, nggak Ustaz. kasih. Maksudnya Ana bilang Dari kapan aja, awal. Dari dari awal awal dia ngomong, Baik. dia pinjam. Ana nggak ada bilang kapan mau bayar, jatuh temponya gini, nggak ada. Cuma bilang kapan-kapan aja mau bayar, kalau ada uang baru bisa dibayar gitu. Kalau Baik. nggak apa-apa, kapan-kapan aja gitu, nah Ustaz. Nah, terus halo, pertanyaan kedua, Ustaz. Ana tinggal di pegunungan, terus di tetangga sebelah Ana itu longsor belakang rumahnya. Nah, tapi dia memperbaikinya, cuman dia mengambil tanah di seberangnya. Nah, tanah yang orang yang punya tanah itu bersampingan dengan kebun Ana. Nah, pada saat Ana mau memberitahu orang yang punya tanah tersebut yang belakang rumahnya itu, suami Ana melarang karena bilangnya nanti kita ribut sama tetangga. Terus bagaimana, Ustaz? Apakah Ana termasuk orang yang mendiamkan kemungkaran? Dan apabila Ana ceritakan hal tersebut kepada orang lain, apakah Ana termasuk gibah, Ustaz? Tanah seberang nih tanah apa? Tanahnya orang, Ustaz, cuman belum ditempatin. Dia nggak- Bersebelahan dengan kebun Ana. Oh, Tanah belakang rumahnya orang itu. Dia perbaikin, dia timbun, tapi memakai tanah orang yang belakang rumahnya. Ya Ustaz, saja. Kurang Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertama yang kami pahami, jika Ibu memberikan utang kepada orang lain dan tidak memberikan batas tempo ya, insya Allah Ibu bisa mendapatkan pahala sedekah. Karena secara umum semua akad memberi utang kepada orang lain mendapatkan pahala sedekah. Masalah nilainya berapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang paling tahu dan Dia yang menentukan. Dan kita pasrahkan pahala itu kepada Allah, semoga Allah ngasih pahala kita yang terbaik. Ya. Karena kadang seorang hamba ketika beramal dan dia tidak perhitungan, bisa jadi Allah kasih pahala yang lebih besar. Karena adanya motivasi itu bukan untuk dibuat perhitungan, bukan. Tapi agar kita semakin serius dan bersungguh-sungguh ketika beramal. Yang kedua, apabila dikasih jatuh tempo, lalu kemudian di jatuh tempo pertama dia nggak bisa bayar. Kemudian kita kasih kelonggaran, ya sudahlah. Kalau punya duit silahkan dibayar, kalau enggak ya enggak apa-apa, nggak usah. Ya. Semampunya saja. Insya Allah kita juga dapat pahala sedekah 2 kali lipat dari nilai utang yang kita berikan.
Dan itu salah satu di antara kelebihan bagi orang yang dia memberikan utang kepada orang lain. Intinya insya Allah kalau ibu berbaik hati kepada orang tersebut, dapat pahala sedekah dan dapat pahala memberikan pertolongan bagi yang lain. Selanjutnya yang kedua, terkait posisi orang yang tanahnya longsor kemudian dia nguruk tanahnya dengan menggunakan tanah milik orang lain. Kalau Anda khawatir itu berpotensi akan menimbulkan ketegangan jika Anda ingatkan, kami bisa sarankan sebaiknya itu dilakukan melalui aparat kampung, RT, RW, atau Pak Duko. Sehingga sampaikan kepada Pak RT ada kejadian seperti ini. Nanti kan Pak RT memberikan kebijakan. Karena yang namanya bertetangga itu kan perlu keteraturan, dan kalau ada kasus yang menunjukkan ketidakaturan, maka dikembalikan kepada rembuk warga. Ya, mungkin nanti bisa kebijakan RT atau kebijakan RW atau Pak Duko yang memberikan solusi bagaimana yang lebih tepat. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ustaz, Ana ada transaksi jual gudang senilai 4M. Di perjanjian awal akan dicicil selama 2,5 tahun. Nah, dana yang udah masuk itu sudah masuk sekitar 2,5 M. Cuman sekarang sudah masuk tahun keempat, belum bisa dilunasin, Ustaz. Ana mohon nasihatnya aja, Ustaz, buat Ana dan keluarga, karena Ana dan keluarga merasa dirugikan aja, Ustaz. Karena emang kan untuk transaksi menjual ini kita dikenakan pajak, Ustaz. Kayak pajak PBB masih Ana yang bayar tiap tahunnya, dan kemarin Ana sudah bayar pajak ahli waris kan, karena ini tanah warisan, Ustaz, ya. Tanah warisan, dan Ana atas kesepakatan ahli waris bersama Ana jual. Nah, Ana merasa ini aja, Ustaz, kayak rugi aja, Ustaz. Karena tiap tahun pajak naik tuh, apalagi Ana harus bayar pajak penjual juga kan. Mohon nasihatnya, Ustaz, buat Ana dan keluarga. Sudah diserah terimakan. Gitu. Kenapa, Ustaz? Sudah diserahkan gudangnya. Sebelumnya emang dikontrak sama dia, Ustaz. Cuman karena dia minat untuk membeli, kita jual akhirnya, Ustaz. Ke yang kontrak itu. Iya, betul. Berarti yang make tetap orang yang sama ya? Iya, betul, Ustaz. Taib. Baik. Nah, syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya tinggal dikit lagi ya. Kalau dilihat dari 4, 2,5 sudah dibayar. Kurangnya berapa, Pak? 1,5 ya. Lihat angkanya gitu ya. Ya, sah-sah saja Anda menagih terus, meminta terus, dan kasih pertimbangan banyak seperti yang tadi Mbak sampaikan. Sehingga berharap semoga itu bisa segera dilunasi. Dan yang penting sebenarnya kalau dalam akad yang tidak tunai seperti ini, Anda minta jaminan. Sehingga misalnya dia nyewa gudang itu, lalu dia punya keinginan untuk membelinya. Nah, saat beli dan tidak tunai, Anda minta jaminan. Minta jaminan aset dia yang lain. Mungkin dia punya mobil, dia punya tanah di tempat yang lain, Anda minta jaminan. Sehingga lebih aman. Kalau 2,5 tahun deadline-nya, sementara sampai tahun keempat nggak ada pergerakan, baru dibayar 2,5 M misalnya, lalu tambahannya nggak ada. Nah, jaminan itu kan yang bisa dijadikan sebagai solusi. Gimana ini? Untuk 1,5 M. Jaminan mana yang nilainya 1,5 M? Oh, yang ini. Silahkan dieksekusi lebih cepat. Agar Anda juga bisa mendapatkan pelunasan lebih awal. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, karena sudah terlanjur dulu waktu akad tidak ada jaminan, karena ini sudah terbiasa berakad dengan kita sehingga kita main percaya,
ya pilihannya tinggal satu aja, yaitu sering-sering ditagih. Tapi kami sarankan sebaiknya tidak melibatkan aparat terlebih dahulu selama masih bisa diselesaikan secara damai ya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Ini dengan siapa di mana? Maaf, ini dengan Zulkifli di Samarinda. Masya Allah, barakallah. Silakan Pak Zul. Ya, akan tetap menanyain tentang utang kakak Ana yang di Jogja. Kakak Ana ini kan punya hutang yang sangat banyak, Ustaz. Salah satunya itu dari rentenir. Masya Allah. Jadi setiap bulan malah bertambah nih kayaknya utangnya nih. Nah, terus kakak Ana ini kan qadarullah sudah meninggal, Ustaz. Beliau meninggalkan satu anak perempuan dan rumah, Ustaz. Nah, qadarullah rumah ini belum laku-laku, Ustaz, mau dijual. Baik. Pertanyaannya, tanggung jawab ini kami sebagai saudara kandung seperti apa ya, Ustaz? Karena kami kan 10 bersaudara ini ada yang mampu dan tidak mampu. Nah, saya yang mampu pun juga bisanya bantunya karena utangnya ini berapa banyak orang yang itu utangin. Jadi ya saudara kandungnya ada yang mampu cuma bisa bayarin yang kecil-kecil tadi, Ustaz. Nah, Terus yang kedua, Ustaz, Anda kan pernah dengar Ustaz yang Indonesia bersih riba yang Ustaz pimpin di Jogja itu, Ustaz. Indonesia bersih riba, Ustaz ya. ya. Nah, ini bisa bersolusi kan untuk menjual rumah ya saudara yang di Berbah ini, Ustaz. Di Berbah ya. Iya, Ustaz. Baik. Qadarullah nggak laku-laku sampai sekarang. Ya gitu aja, Ustaz. Yassarallahu umurakum. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah memberikan rahmat bagi beliau dengan rahmat yang luas. Baik, memang ketika utang dibawa mati, beban itu akan selalu menjadi beban berat bagi mayit sampai utang itu dilunasi. Dan selayaknya bagi keluarga untuk saling bekerja sama agar utang itu bisa lunas sehingga beban mayit menjadi lebih ringan. Kemudian ketika ada banyak utang seperti itu, pertama yang kami harapkan, yang kami sarankan adalah buat daftar. Buat daftar utang dari siapa, kemudian adakah bukti atau tidak ada bukti. Misalnya utang satu nilainya sekian dari si A. Ada atau tidak ada bukti, tulis ya, ada bukti. Diurutkan, kemudian Anda jadikan sebagai hierarki. Mana utang yang lebih prioritas untuk segera dilunasi karena ada bukti, dan mana yang kurang prioritas karena tidak ada bukti, sehingga diurutkan. Lalu, ada jaminan ataukah tidak? Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin, utang bergadai didahulukan untuk dilunasi daripada yang tidak bergadai, dalam rangka untuk menyelamatkan barang gadai. Tapi kalau semuanya tidak ada gadai, tidak ada jaminan, maka berarti semuanya mendapatkan porsi yang sama. Sehingga urutannya, dahulukan utang bergadai, yang kedua dahulukan utang yang punya bukti, kemudian yang ketiga utang yang tidak ada bukti. Baik, kita semuanya sebut ini utang. Cuman hanya masalah prioritas. Ketemu nilai total utang senilai sekian. Rumah nilainya sekian. Setelah di-appraise nilainya kurang lebih sekian. Kalau kemudian nilai rumah ini lebih gede dibandingkan nilai utang, walhamdulillah berarti mayit meninggalkan warisan yang bisa diberikan kepada anak istrinya. Selanjutnya solusinya bagaimana? Kalau ternyata rumahnya nggak laku-laku, yang itu bisa satu-satunya modal yang bisa digunakan untuk nutupi utang. Bisa nggak para saudaranya ini membeli rumah itu secara patungan? Berapa harga rumah ini?
di Berbah misalnya ya kurang lebih anggaplah 500 juta. Kita tidak tahu ukurannya ya. Untuk rumah di beberapa perumahan daerah Berbah, Jogja, anggap misalnya kurang lebih dinilai 500. Bisa nggak patungan saudara-saudaranya? Patungan ya. 50 tadi kan 10 bersaudara. Ya sebisanya. Ada yang ngasih 50, ada yang ngasih sekian. Sudah? Selanjutnya rumah ini dimiliki oleh seluruh saudara. Sesuai dengan prosentase patungan yang dia berikan. Nah, total nilai itu gunakan untuk menutupi utang sesuai dengan prioritas tadi. Nah, selanjutnya kalau masih ada sisa, berikan kepada anak dan istrinya. Sudah? Nah, terus kalau rumah ini dijual, anak dan istrinya tinggal di mana? Kalau istri beliau masih punya keluarga, bisa kembali ke keluarganya. Kalau misalnya saudaranya dengan sukarela mengizinkan anak dan istri mayit ini untuk tinggal di rumah tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan, silahkan. Dan insya Allah itu akan menambah nilai kebaikannya. Sehingga itu yang bisa kami sarankan. Nah, untuk IBR sendiri memang kita berusaha untuk memberikan solusi bagi orang yang punya kesulitan dalam masalah utang seperti ini. Namun, tahapan pertama yang diberikan oleh IBR sebelum memberikan donasi atau pinjaman adalah menggali aset. Orang yang berutang ini punya apa? Oh, punya XYZ. Baik, kita bantu XYZ ini untuk bisa dijadikan sebagai alat pelunasan. Agar tidak kemudian menggantungkan kepada yang lain. Kita jualkan, kita bantu jualkan misalnya, atau kita tawarkan ke yang lain. Dengan demikian, utang itu dilunasi sendiri dan tidak menggunakan dana orang lain. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.